Manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia memiliki rasa insecure atau rasa tidak percaya diri. Tapi insecure ini juga bisa menjadi hal yang positif apabila kita menyikapinya dengan benar. Dalam pengamatan yang saya lakukan, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar atau di beberapa artikel yang sudah saya temukan, rasa insecure ini seringkali timbul karena sering dimarahi oleh orang tua, dan yang kedua sering dibanding-bandingkan oleh anak orang lain. Ini berlaku untuk anak usia sekolah dasar atau anak-anak. Saat anak melakukan suatu kesalahan, bukan berarti harus kita langsung marahkan, tapi kita juga bisa memberikan suatu nasihat ataupun suatu pengertian bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan sebaiknya seperti apa, bukan dengan cara kita harus langsung memarahinya. Saat orang tua marah, mungkin anak kita akan diam, tapi diamnya mereka bukan karena dia tahu apa yang kita marahi, tapi diamnya mereka karena ia takut, karena ia merasa terancam. Jadi ketika ia takut, akal ia tidak akan bekerja dan akan merasa bahwa apa yang ia lakukan itu selalu salah dan ia akan selalu dimarahi oleh orang tuanya. Bukan berarti memarahi anak menjadi suatu hal yang sama sekali tidak diperbolehkan, nggak seperti itu. Memarahi anak boleh-boleh saja, tapi dalam kadar tertentu. Kita boleh memarahinya, tapi dengan cara yang bijak, dengan waktu yang tepat pula. Dampak dari memarahi anak yaitu anak akan bisa menjadi seorang yang penakut, dia tidak percaya diri, dia akan menjadi seorang yang pemarah dan akan susah untuk bergaul. Jika ia menjadi seorang penakut, ia tidak akan mau untuk mencoba suatu hal-hal baru yang kita ajarkan. Anak, jika ia sudah menjadi seorang yang penakut, ia tidak akan berani untuk bertanya. Apabila ia tidak mengetahui suatu materi pelajaran, ia akan berhenti bertanya kepada orang tuanya ataupun pada gurunya. Ia merasa bahwa ketika nanti seandainya saya bertanya, saya takutnya saya malah dimarahi oleh orang tua. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya adalah jika orang tuanya pemarah, maka kemungkinan besar anaknya juga akan menjadi seorang pemarah. Jadi karena anak memiliki sikap penakut dan pemarah, ia akan menghindari untuk berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Ia akan menghindari untuk bersosial atau bermain dengan teman-temannya. Takutnya ia akan merasa bahwa ketika saya bermain dengan teman saya tidak akan bahagia ketika bermain dengan saya. Jadi lebih baik saya bermain aja sendiri di rumah. Ia akan nyaman di rumah sendirian tanpa adanya seorang teman. Perlu diketahui juga bahwa anak usia sekolah dasar ini, ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia akan selalu bertanya sesuatu A, B, C, D hingga Z. Meskipun itu kita menganggap bahwa pertanyaan itu tidak penting, tapi kita juga perlu untuk menjawabnya. Bukan dengan cara memarahinya. Seringkali saya temukan bahwa ketika anak bertanya, orang tua justru memarahinya dengan kata celaan, jangan tanya terus atau apalah, inilah, itulah, dengan sebagainya. Sehingga anak akan merasa bahwa bertanya ini adalah suatu hal yang salah. Jadi ketika ia sekolah, ketika ia menemui sesuatu hal yang tidak ia ketahui, ia tidak akan berani untuk bertanya. Itu bahayanya ketika kita terlalu sering memarahi anak, apalagi kalau anak-anak usia dasar, karena dia masih belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kita masih harus mengarahkan anak ini ke jalan yang kita inginkan, ke jalan yang benar. Sering dibanding-bandingkan dengan anak orang lain.
tanpa kita sadari, terlalu sering membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain, anak akan merasa bahwa dirinya tidak diterima oleh orang tuanya yang apa adanya ini. Ia akan mengembangkan suatu sikap yang mana biasanya anak ini akan memiliki sikap jiwa kompetitif yang tidak sehat. Ia akan merasa bahwa apa yang ia lakukan orang tuanya selalu tidak akan puas. Ia selalu dibandingkan dengan anak orang lain yang menurut orang tuanya lebih baik dari satu sudut pandang saja. Hal pertama sebelum kita masuk ke dalam cara menanggulangi, yaitu yang harus kita ketahui adalah setiap anak berbeda-beda, setiap anak memiliki potensinya masing-masing, setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun juga kita memiliki kelebihan kita dalam segi apa, kelebihan orang lain dalam segi apa. Kita tidak mungkin bisa menguasai seluruh aspek yang ada di dunia ini dengan ahli. Pasti memiliki suatu kekurangan dan suatu kelebihannya masing-masing. Solusi yang pertama yaitu bantu anak untuk mencoba suatu hal yang baru. Suruh anak atau berilah anak suatu hal yang sekiranya menurut dia itu adalah hal yang baru, dan suruh anak untuk menyelesaikan hal itu. Di setiap tahap usia pasti memiliki suatu ketertarikan, suatu hal yang barunya sendiri. Jadi kita juga harus menyesuaikan hal baru apa yang harus kita ajarkan untuk anak kita. Misal anak usia sekolah dasar, mungkin hal barunya adalah mencoba untuk bernaik sepeda, atau mungkin hal barunya adalah bermain bulu tangkis, hal barunya adalah bermain pingpong dan lain sebagainya. Coba anak suruh mencoba suatu hal yang baru yang menurutnya ia masih belum menguasainya. Langkah selanjutnya yaitu berikan tutorialnya. Berikan contoh untuk mengawalinya, berikan contoh untuk mencobanya. Kalau setelah kita sudah memberikan suatu contoh, barulah kita biarkan dia untuk mencoba suatu itu hingga dia berhasil. Ketika dia berhasil, itu akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya. Ia akan merasa bahwa ia memiliki suatu skill yang baru yang mungkin tidak dimiliki oleh teman-temannya yang lain. Solusi yang ketiga yaitu jadilah contoh yang baik untuk anak kita. Memang menjadi contoh yang baik itu sangatlah susah, apalagi di depan anak kita, yang mana dia setiap hari satu rumah dengan kita. Secara otomatis ia akan melihat kepribadian kita yang apa adanya ini. Namun alangkah lebih baiknya ketika ada suatu permasalahan, jangan menunjukkan di depan anak kita. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi seorang orang tua yang bisa menjadi contoh yang baik bagi dia dan bisa ia contoh ke depannya ketika dia sudah dewasa. Solusi selanjutnya yaitu jangan mengkritik dengan cara yang kasar. Mengkritik boleh, menegur boleh, tapi dengan cara yang baik. Jika kita mengkritik dengan yang kasar, apa yang ingin kita kritikkan itu biasanya seringkali tidak akan masuk kepada orang yang kita kritik. Jadi kalau kita mengkritiknya dengan cara yang benar, mengkritiknya dengan cara yang halus, kritik itu pun juga akan masuk ke anak yang kita kritik. Seringkali jika kita mengkritik anak dengan cara yang marah, mungkin anak akan mendengarkan, tapi dia tidak fokus pada kritik yang kita berikan. Kita niatnya ingin mengevaluasi anak kita ingin memberitahu kesalahan anak kita agar dia bisa mengevaluasi ke depannya dan bisa memperbaiki. Namun jika cara yang kita lakukan itu salah, secara otomatis kritik itu tidak akan bisa tersampaikan pada anak kita. Yang ada hanyalah kritik itu hanya akan terpental secara mentah-mentah
oleh anak kita, meskipun apa yang kita katakan itu suatu hal yang benar. Secerdas apapun kita, kalau kita mengkritiknya dengan cara marah, kemungkinan besar kritik itu tidak akan bisa masuk kepada anak kita. Solusi selanjutnya adalah ajarkan anak untuk berbuat baik atau memberi. Ajari anak untuk memberi. Berilah dia suatu contoh. Entah dia Anda ajak untuk ke panti asuhan untuk memberi. Dengan cara itu, dengan dia memberi seseorang, dia akan merasa bahwa dirinya berharga. Dirinya memiliki manfaat sehingga rasa kepercayaan dirinya meningkat. Jadi ajari anak untuk memberi, ajari anak untuk berbuat suatu hal yang sekiranya itu berpengaruh atau bermanfaat untuk orang lain. Dengan dia merasa bahwa dirinya bermanfaat untuk orang lain, ia akan menganggap bahwa dirinya berguna dan itu akan menambah rasa kepedean dia, rasa bahwa dia bisa untuk melakukan sesuatu. Cara yang selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri anak yaitu pujilah anak kita, tapi bukan dengan cara yang berlebihan. Pujilah sesuai dengan faktanya. Jangan puji terus-menerus, tiap hari kita memuji. Lama-kelamaan kalau kita memuji dia setiap hari, ia akan menganggap bahwa pujian itu adalah suatu hal yang biasa. Pujilah usahanya, jangan memuji hasilnya. Apapun hasil yang dihasilkan oleh anak kita, itu adalah yang terbaik untuk anak kita.